Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya mau bikin konten tentang spek kandang. Hari ini saya ditemani saudara saya yaitu Muhammad Said selaku manajemen di kandang kami. Hari ini kita mau bahas apa, Mas? Ya, jadi saya sampaikan dulu salam ngarit dulu teman-teman untuk petani milenial, peternak milenial bisa nanti simak video kami. Kami akan coba nanti lihat di mana kita membuat spek kandangnya. Ini khusus kita review hari ini adalah kandang domba, sehingga nanti mudah-mudahan bisa untuk membuat referensi teman-teman dalam membuat kandang domba, karena kandang ini adalah salah satu faktor yang paling utama ketika nanti akan kita membuat peternakan, yaitu adalah kesuksesan peternakan itu salah satu faktornya adalah spek kandang itu harus betul-betul diperhatikan. Artinya apa? Artinya bahwa spek kandang itu tidak harus bagus, tetapi di situ memenuhi standarnya adalah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lihat kandangnya sudah bisa seperti ini. Kita ada dua lokasi ya, ada dua lokasi, nanti ada penggunaannya masing-masing. Kita lihat ke sana bareng-bareng, nanti kakak bisa lihat di sana seperti apa sih, kita review dan fungsinya masing-masing seperti apa. Seperti itu guys, kita lihat bareng-bareng yuk. Oke, kita bareng pantengin terus di channel kami, jangan beralih kemana-mana ya guys. Ayo kita cek bareng-bareng. Ya, kita mulai lihat dari sini. Ruang ini adalah ruang kerja pertama, yaitu adalah kita lihat adalah gudang. Jadi gudang ini seperti ini motor khususnya. Nah, ini motor khusus untuk mengangkut rumputnya ketika ini misalkan dari sekalian tempat kerja berarti. Iya, sekalian tempat kerja. Terus kalau yang seperti ini adalah mesin. Mesin ini adalah choppernya untuk mencacah. Tujuannya apa? Ketika dicacah nanti untuk bisa mendapatkan hasil, dimana ketika sudah dicacah itu memudahkan untuk si domba-domba ini makan dengan lahapnya, sehingga bisa tercapai terserap makanannya itu bisa mencapai 80%. Nah, ruangan ini memang kita desain seperti ini secara los terbuka ini dengan ukuran 7x5. Tujuannya adalah ini untuk menampung nanti alat-alat dan pakan-pakan ini secara terpisah dari kandang. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam bekerja, karena memang kita mimpinya adalah besar, sehingga kita harus melihat bagaimana ke depan kita menyiapkan sesuatu hal yang memang di situ sudah kita siapkan semuanya. Nah, termasuk di sini ketika kita misalkan mendapatkan pesanan seperti ini ya, kita juga bisa untuk melakukan kegiatannya adalah pemotongan hewan. Meskipun ini belum berstandar, tetapi minimal adalah kita sudah bisa bekerja. Kita sudah ketika mendapatkan pemotongan hewan yang sifatnya adalah langsung daging. Itu seperti itu, Kak. Jadi nanti bisa bisa kita bekerja dengan maksimal seperti itu, sehingga air hujan dan lain sebagainya tidak mudah masuk. Itu seperti itu. Oke, berarti tempat buat nampung rumput sama pencoperan semuanya di sini. Ya, semuanya di sini. Jadi produksi pakan adalah di sini. Oke, berarti kita sekarang lanjut ke spek kandang. Ya, kita cek kandangnya. Nah, sebelum ke spek kandang, ini nanti juga kita bisa lihat nanti adalah ada sebagian yang memang kita bikin untuk penampungan kuhi. Jadi kuhi itu karena secara berkala seharusnya harus diambil. Nah, ini teman-teman kita, terima kasih. Untuk ya, ini habis panen kuhinya, karena ini sebenarnya adalah secara musim ini menjelang tanam, sehingga biasanya adalah banyak petani yang membutuhkan kuhi seperti itu. Udah, oke, kita lanjut ke kandang, kita inspeksi kandang. Oke. Ya, sekarang kita keluar dari produksi pakan. Kita lihat di sini ada sebagian, yaitu adalah kuhi yang sedang kita kumpulkan di sini. Jadi kita harus mempunyai lokasi-lokasi yang semacam seperti ini. Fungsinya adalah berbeda-beda. Kalau tadi di dalam adalah produksi pakan, kalau di sini adalah sebagai penampungan kuhi. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengendapkan dan mengeluarkan gas-gas kuhinya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kuhi yang sifatnya adalah speknya adalah bagus. Itu seperti itu, sehingga
bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah area terbuka yang berbeda. Ketika di sini adalah kohenya, penampungan kohe, dan di sini adalah kandangnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gasnya itu tidak masuk dari sini, itu masuk ke kandang. Nah, itu salah satu faktor kenapa tadi saya bilang penting di sini gas ini tidak mempengaruhi terhadap kandang. Itu seperti itu, Kak. Jadi bisa lihat di sini memang ini adalah ruangan, ini adalah ruang terbukanya adalah jeda, fungsinya adalah untuk memfilter. Tujuannya adalah angin masuk dan memfilter. Itu seperti itu. Oke, berarti ini ya Mas, ada istilahnya maksud tersendiri gitu kan, maksudnya kohe dipindahkan agar gasnya nggak numpuk gitu. Iya, jadi yang berfungsi untuk kesehatan. Wah, itu sangat domba penting. juga. Itu sangat penting karena salah satu faktor biasanya adalah yang mempengaruhi pernapasan si domba itu sendiri adalah kohe itu sendiri. Karena kohe itu ketika kotoran padatnya tercampur dengan kotoran airnya itu dalam waktu 14 hari akan menimbulkan gas etanol. Nah, gas etanol inilah yang biasanya adalah mempengaruhi kesehatan hewan itu sendiri. Sehingga kita pisahkan dengan sisi ruang yang memang di situ tidak bersamaan dengan kandang seperti itu. Nah, ini bukan hanya untuk bukan hanya untuk hewan saja. Ketika bawa kandang yang sehat itu memang harus terpisah juga dari rumah pemukiman. Itu seperti itu. Oh, oke guys. Jadi ada maksud ya guys. Jadi kalau ini kohenya dipisahkan dari kandang, jangan dibiarkan sampai menumpuk karena gasnya akan mempengaruhi kesehatan pada domba. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu cek kandang guys. Oke, kita cek kandangnya. Ini maksudnya kandang panggung ini gimana nih Mas? Mungkin ada peternak-peternak pemula yang baru mau mulai kan, mungkin kita berbagi ilmu lah istilahnya. Ini bisa dijelaskan gini Mas? Ya, jadi kita review mulai dari sini. Yang pertama adalah bahwa ketinggian panggung ini adalah 120 cm dari lantai bawah. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kita berfungsi di sini adalah dengan 120 cm. Ini yang pertama adalah bahwa ruang ini ketika kotorannya turun dan di situ nanti muncul gas sementara waktu ini belum tinggi, artinya ini sirkulasi anginnya itu cukup. Jadi langsung mulai dari sini masuk ke sana, terus langsung ke sana sehingga gasnya tidak naik ke dalam domba. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah ini untuk memudahkan kita ketika memanen kohe masuk ke sana ini istilahnya tanpa mengeluarkan atau tanpa membongkar kandang. Ini akan semakin mudah kita dalam mengeluarkan kohe kapan saja. Pada saat kita memang harus mengeluarkan kohe, ya sudah kita keluarkan saja. Si tenaga kerja ini bisa masuk ke sana tanpa membongkar kandang. Ini fungsinya adalah dengan ketinggian 120 cm dengan desain adalah semacam seperti ini. Jadi ada dua fungsi penting di sini adalah yang pertama adalah di sini adalah sirkulasi udara itu cukup bagus. Jadi pertanyaan ini Mas, selain sirkulasi udara, apakah juga ini matahari ini Mas? Apakah pengaruh juga itu? Ya, kalau matahari sebenarnya adalah kalau usus di domba ini memang berpengaruh, tetapi tidak begitu berpengaruh sangat tinggi ya, karena domba itu memang spek dengan bulu yang tebal, memang di daerah dingin dan sedikit sinar matahari itu bagus. Itu salah satu kenapa kita pilih domba adalah di situ, karena beda dengan kambing jenis PE, Itawa dan lain sebagainya, itu untuk sinar mataharinya harus cukup. Nah, ini kita bikin semacam seperti ini karena ini speknya adalah domba, sehingga domba ini lebih relatif mudah ya daripada dengan kambing-kambing yang lain. Nah, ini untuk spek kandangnya adalah semacam seperti ini, dan nanti kita akan review ke dalamnya sehingga nanti kita bisa lihat cek langsung bagaimana di situ terlihat langsung di kesehatan hewannya. Itu seperti itu, Kak. Oke guys, kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu ngecek kandang di dalam. Ayo. Ya, kita langsung cek ke dalam saja. Oke. Ini adalah modelnya adalah rel seperti ini karena untuk memudahkan keluar masuknya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini.
Nah ini, jadi sebenarnya adalah ini konsepnya adalah sederhana. Konsepnya adalah sederhana, hanya memang ini adalah secara sirkulasi bagus, secara sinar matahari cukup, terus di sini bisa terlihat. Jadi ini konsepnya adalah spek kandang ini adalah ini kandang untuk breedingnya. Jadi untuk si domba-domba ini beranak itu ya di sini. Jadi kita memang harus sekat satu persatu. Berarti ini kandang melahirkan. Iya, kandang melahirkan. Oh, makanya ini di sekat-sekat ini fungsinya adalah kandang melahirkan. Iya, betul. Untuk mengenai ini, Mas, ukurannya bisa dijelaskan, Mas. Mungkin ada ntar kan pemula-pemula atau peternak-peternak kita bisa sharing kan ilmunya. Iya. Saling mengisi gitu kan, bisa dijelaskan ukurannya ini berapa meter gitu, Mas? Ya, jadi kalau totalnya untuk yang kandang ini ya, untuk kandang pemisah ini totalnya adalah ukurannya adalah 5x9. 5x9 ini kita di dalamnya kita pecah-pecah. Nah, ini sifatnya adalah kita ambil 120 cm. Gitu. 120 cm persagi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya karena setiap domba yang beranak itu kita masukkan ke sini. Yang pertama adalah untuk meminimalisir sifat kompetitor yang namanya hewan. Itu pasti secara alamiah itu ada sifat kompetitornya sehingga lebih aman, dan di sini itu lebih mudah dalam kita merawat setiap harinya adalah seperti itu. Kita bisa lihat contohnya adalah di sini, Kak. Oke, nah, ini di kita sini. lihat. Oh, berarti fungsinya si anak domba itu biar lebih aman gitu ya? Iya, lebih leluasa. Lebih Jadi leluasa. bisa lihat di sini. Nah, ini adalah usia kurang dari 1 minggu. Domba ini jenis, kebetulan ini adalah jenis Garut, ya, jenis Garut, keluar 2. Pejantannya 1 dan betinanya 1. Ini usia kurang dari 1 minggu, terlihat seperti ini. Jadi aktif karena mereka terbebas, nggak ada pengganggu gitu. Nggak ada pengganggu. Pengganggu. Jadi memang untuk yang lain-lainnya ini sudah terpisah sehingga ini akan lebih aman. Jadi termasuk salah satu kematian anak domba itu karena memang di situ terjadi kompetitor ketika sedang barang-barang makan itu biasanya terjadi benturan-benturan. Nah, padahal usia yang masih dini itu ketika benturan kadang yang namanya tulang rusuknya itu patah dan lain sebagainya menyebabkan kematian. Itu seperti itu. Nah, kalau yang ini memang kita sedang kita sedang nyilang ini. Ini sedang nyilang untuk jenis pejantannya adalah Texel ini, Texel kelas B ini. Udah lumayan bagus ini. Ini dombanya lulut sekali ini, Mas. Ya, jadi gemuk sekali ya. Jadi Lain dari domba lokal berarti ini, Mas. Lain, memang ini Texel. Ini Texel. Jadi salah satu ketika kita melihat di kandang, salah satu kandang yang bagus itu pasti domba-domba di dalamnya itu sifatnya itu jinak. Kenapa? Karena mereka nyaman. Itu cirinya kandang bagus itu seperti itu. Jadi bukan bagus secara konstruksi bangunannya enggak, tapi bagus dalam pelayanan terhadap si domba itu sendiri. Oh, si domba nyaman lah istilahnya. Iya, nyaman. Mereka itu nyaman sehingga mereka berinteraksi dengan manusia dan lain sebagainya itu. Mereka itu nyaman, tidak terancam dan lain sebagainya. Itu kandangnya itu kategori kandang bagus. Itu seperti itu. Jadi ya memang harus ketika si domba itu sudah nyaman di dalam kandang pasti hasilnya seperti ini, bisa gemuk. Itu karena mereka tidak merasa terancam dan mereka itu nyaman dengan kehidupan di kandangnya itu seperti itu. Oke, pemirsa, berarti ini istilahnya ini kandang untuk melahirkan ini. Sementara kita lanjut ke segmen berikutnya, itu kandang koloni. Iya, untuk kandang koloni bisa kita lihat karena memang sementara kita memang masih jadikan satu atap, cuman memang ada pagar pembatasnya dan kita bisa lihat bareng-bareng di kandang koloninya. Oke, kita pemirsa, kita masuk ke kandang koloni. Oke, Mas, kita bisa jelaskan ini kandang koloninya, Mas? Ya, jadi kandang koloninya ini sebenarnya adalah ukurannya dengan sama tadi ya. Tadi kan kita dengan ukuran 5x9. Nah, sekarang juga di kandang koloni itu adalah 5x9. Cuman kita memang pisahkan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama kebetulan ini tinggal 5 ekor ya yang sedang hamil.
Nah, sehingga kita tidak perlu memindah ke sini. Biasanya adalah ketika ini full kandang, karena ini kapasitasnya mencapai 20 ekor. Nah, ketika yang sudah hamil tua, untuk mengantisipasi tidak terjadi benturan agar tidak keguguran, itu maka biasanya adalah kita masukkan ke dalam ke sini. Jadi dipisahkan sebelum masuk ke kandang melahirkan, kita pisahkan di sini sehingga kita bisa awasi secara kontinu itu di sini. Nah, kandang koloni ini berfungsi nanti sebenarnya adalah ini ketika dari sana, setelah beranak dari sana dan kita sudah memisah dengan anaknya, itu dimasukkan ke sini. Tujuannya adalah untuk mengawinkan ditemukan antara pejantan dengan betina itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, kandang koloni ini memang speknya adalah los. Bagusnya adalah speknya los seperti ini, dan kita tetap menggunakan sistemnya adalah panggung jerambah ya. Bahasa kita adalah panggung jerambah, sehingga di sini adalah kohenya itu bisa keluar langsung. Tadi yang kita review di awal itu bahwa tinggal di bawah itu karena ada 120 cm jarak dengan lantai bawah, itu kohenya langsung menumpuk ke bawah. Itu seperti itu. Oh iya ya. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari follower Mas. Ini jarak ini jerambah ini berapa senti ya Mas ya? Ya, kalau jarak ini sebenarnya adalah dengan ukuran kohe dengan ukuran kohe dewasa itu, kotoran kohe domba dewasa itu sekitar 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm itu saja. Untuk ini rengnya ini Mas, atau jerambahnya ini berapa ini? Nah, ini kayaknya terlalu kecil ini Mas, sama kurang terlalu tebal gitu. Jadi kasih tip buat pemirsa biar istilahnya ini awet gitu loh Mas. Betul sekali. Memang yang namanya membuat sebuah kandang itu kita sudah observasi beberapa kali. Tapi memang faktanya adalah seperti ini. Jadi kita untuk kandang ini masih menggunakan sifatnya adalah reng kayu dengan ukuran 3 kali 2. Nah, sebenarnya 3 kali 2 itu terlalu kecil. Ini pada saat kita memasang ini kelihatannya adalah besar, tetapi setelah dipakai kurang lebih 1 tahun itu memang mengkikis itu, akhirnya menjadi kecil. Ini kurang bagus. Nah, untuk tipsnya, kalau menggunakan reng kayu atau reng bambu itu minimal menggunakan ukuran 4 kali 2. 4 kali 2 berarti ya, 4 kali 2 lebih besar, lebih tebal, lebih awet ya, lebih awet, bisa bertahun-tahun lah. Ya, paling tidak 2 sampai 3 tahun itu, kalau 4 kali 2 itu cukup. Karena untuk kandang yang sebelah sana tadi kita sudah rubah menggunakan itu. Nah, termasuk ini adalah sudah kita rencanakan untuk nanti renovasinya adalah memang lantai rengnya ini, jerambahnya ini memang sudah kita akan ganti dengan ukuran yang 4 kali 2, bukan 3 kali 1,5. Itu seperti itu. Oke pemirsa, sekian dulu dari video yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semua. Sedikit tip dari saya tentang bisnis domba ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dan farm saya, Barokah Farm Wonosobo. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.